itu seperti api, ya, yang menghanguskan. Dan bukankah firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Bayangkan kuasanya ini. Jadi ingat, Tuhan yang kita sembah itu bukan sekadar namanya Tuhan, tapi kekuatan kuasanya di situ ada. Karena kerajaannya bukan sekadar perkataan saja, terdiri dari tapi terdiri dari kuasa. Ya, sebab itulah Injil ini tidak boleh disampaikan dengan kata-kata saja, tapi oleh kekuatan Roh Kudus. Amin. Nah, coba kita lihat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Amin. Nah, lihat. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Kalau kata-kata saja, sudah banyak orang pandai berkata-kata tentang firman Tuhan. Sudah banyak orang berkata-kata tentang penggalian firman Tuhan. Bahkan ayat demi ayat, bahkan banyak yang boleh hafal itu Alkitab, bahkan cerita dalam Alkitab. Tapi cerita tinggal cerita. Keunikan kuasa dari kebenaran itu Anda tidak lihat dalam pribadi orang yang menyatakannya. Sedangkan kerajaan Allah itu bukan sekadar seperti itu saja, tapi terdiri dari kuasa. Nah, heran sekali. Saya banyak melihat itu hamba-hamba Tuhan yang mereka hanya menyampaikan firman dan kata-kata, tapi kemudian bila mereka berdoa mesti ada kuasa juga. Nah, kebanyakan orang seperti itu dia pandai berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi tidak ada apa-apa terjadi dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Dia tidak menunjukkan kuasa itu mengalir dalam pribadinya. Amin. Nah, itu keren sekali jemaat Tuhan. Ingat, kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan saja, tapi dari kuasa. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, ya, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi harus ada urapan di situ. Dalam perkataan itu harus ada pengurapan Roh Kudus, ya, yang menyertai perkataan atau yang mengurapi bibir lidah kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya nyata perbedaannya Injil apa yang kita beritakan. Sebab walaupun kau pakai ini Injil, tapi kau sendiri tidak hidup dari Injil itu, tidak ada kuasanya. Walaupun kau baca bagi Yesus Juru Selamat, tapi kau hidup dalam dosa, tidak ada kuasa. Maka Yesus sendiri pun tidak memperdulikan kehidupan Anda. Tapi kalau memberitakan Injil, kuasa itu nyata karena urapan Tuhan dalam pribadimu. Sebab hatimu sudah diserahkan kepada Tuhan dalam pertobatanmu yang sungguh, maka Injil itu penuh kuasa. Sebab itu pertobatan itu sangat penting, pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. 1 Korintus 2 ayat 4 hingga 5. 1 Korintus 2 ayat 4 hingga 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tidak boleh, ya. Kau sampaikan firman Tuhan yang membuatkan orang itu yakin akan perkataanmu tidak cukup. Mesti ada itu yang berikutnya. Dia bilang, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh. Amin. Mesti itu. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Kan bila orang sudah berhikmat berkata-kata begini, orang bilang, "Woi, kalau sulam kita pandai bercakap-cakap." Tapi bila kau itu mendoakan sesuatu, apanya kita pas semat, kau tidak lihat itu kesannya dalam perkataannya. Jadi apakah Injil yang dibawa itu Injil daripada Tuhan atau bukan? Sekarang kita bilang Injil itu berkuasa, bukan sekedar perkataan. Amin. Bukan sekedar kata-kata saja. Ya, kebanyakan seperti itu. Anda lihat orang bersekolah teologi itu pendeta gelar yang bukan main, tapi bila berdoa macam orang tidak merasa apa bahwa doanya itu ada kesan dalam pribadi orang. Kenapa? Perhatikan bahwa yang Injil kita bawa itu adalah Injil bukan sembarang, tapi penuh kuasa. Dan
hikmat itu bukan ukuran. Supaya Alkitab bilang orang yang bergantung kepada hikmat manusia. Amin. Tapi harus ya orang itu ya, iman kita itu jangan bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada kekuatan Allah. Seringkali iman kita bersandar kepada kekuatan manusia. Kalau gereja ada duit, kalau gereja kaya, kalau jemaatnya semuanya orang-orang bangsawan, orang-orang yang kenamaan, orang-orang datu, wanita macam-macam, orang bisnis mereka, baru Anda lihat begini, walaupun sedikit belum belanja, saya percaya ini gereja akan membesar. Semua orang bisnis senang semua beli. Anda siap sama sekali. Itu namanya kau bergantung kepada kekuatan hikmat kekuatan tapi tiada aliran kuasa Roh Kudus di situ. Apakah Yesus terima? Sedang Injil yang sebenarnya bukan disampaikan kata-kata saja, tapi penuh kuah. Ya, lihat. Tiap kali kita beribadah, kita sedang mengalami kebangunan rohani. Nah, tidak dikatakan bahwa bikin jadwal dulu undang begitu pada kebangunan rohani. Kan biasanya orang mau undang pendeta dulu baru kau beribadah begini siap semua. Tapi kita sebagaimana ada, sebagaimana Roh Kudus bekerja, tidak. Kita mengenalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu senantiasa mengenali umatnya, hidupnya mulai bersemangat dalam berapi-api. Amin. Dan tiap kali kita beribadah dengan cara, kalau orang tidak biasa, orang akan heran. Karena dia adalah kebangunan rohani senantiasa kebangunan rohani. Dari orang yang baru memimpin kebangunan rohani jemaat Tuhan bermakna dalam ibadahnya sendiri, dalam gereja persekutuan sendiri, dia tidak mengalami hadirat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang boleh mencungkil dosa dan kelemahan jemaat. Saya masih ingat kita pergi di Nabawan dulu. Kita dipanggil di Zoom meeting, dia bilang, tapi jangan cerita kelemahan gereja, dia bilang. Ada kan? Saya masih ingat itu. Dicap dalam khotbah. Saya bilang, tiap kali saya berdoa saya ingat yang dalam hati. Lain kali dalam sholat itu Roh Kudus bercakap. Lain kali dia bilang kalau orang cakap begitu, jangan melayani. Sebab itu namanya orang itu tidak mau ditegur, tidak mau diubah. Karena Roh Kudus itu kalau dia menegur, dia tidak memilih-milih keadaan gereja atau sesuatu, tapi dia akan cakap sekali. Amin. Maka Roh Kudus tidak mau pekerjaan itu karena halang. Oh, dalam masa berdoa tunggu. Ada yang bisa dipanggil begitu, walaupun kita sudah datang, kalau dia bilang, tapi jangan sesuatu dalam gereja, kita terus pulang saja. Untuk gereja apa? Bukan itu bangunan. Pribadi Anda, Yesus kan tinggal di sini, di rumah Tuhan, ini adalah gereja. Amin. Dan hidup kita penuh kejahatan, dosa, kepura-puraan, perlu ditegur oleh firman Tuhan. Kau tidak mau menerima. Ya. Nah, Roh Kudus kasih tahu seperti itu. Buat apa kau tidak mau dengar? Tunggu. Ada dulu sudah kita siap sedia. Jadi saya pernah mana semua siap-siap. Kalau satu kali mungkin kesempatan saya masih hidup terbagi peluang ada seperti itu. Mungkin saya tidak tahu dan tidak ada saudara 3 anak-anak yang ada. Pemimpin kamu semua yang masih ada. Kamu ingat apa yang saya cakap? Pulang. Jangan kecewa. Amin. Sudah siapkan jangan kecewa. Pulang. Singgah di sering jalan kalau udah jual-jual makanan, singgah duduk makan sedap-sedapan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Karena kita tidak mau merusak gereja orang. Nah, untuk mengelaknya kita pulang. Amin. Pulang. Banyak kali sebenarnya Tuhan kasih muncul ini benda. Dalam masa mungkin ada ini, tapi bukan sekarang, tapi tidak tahu bila, tapi ada ini. Entah dalam zaman saya atau zaman anak-anak lagi, tamu lagi atau tiga, mungkin ada ini. Ingat, kalau yang pekerjaan Roh sudah dahsyat di sini dan memang seperti itulah, dan tiba-tiba ada seperti itu, jangan sakit hati, jangan terima, pulang. Ya, pulang. Itu namanya sampai orang tidak mau diubah, tidak mau ditegur, tidak mau terima firman Tuhan. Sedang gereja Tuhan yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Amin. Macam mana kalau firman Tuhan bilang jangan mabuk, jangan merokok, tapi dia memang mabuk. Dan itu kelemahan gerejanya, dia bilang tidak boleh ditegur. Padahal gereja Tuhan dirinya. Akhirnya memang tidak mau diubah. Buat apa kau paksa orang? Buat apa kau susah-susah? Amin. Apa mau sakit hati? Dulu kita berpikir, oh sudah telanjur pun Eropa bersama. Iya, itu permulaan.
untuk meningkat level kita. Satu kali sekarang jemaat Tuhan nggak lagi sakit hati karena sudah dewasa. Amin. Banyak kali itu saya berdoakan, Tuhan kasih ingat saya. Banyak kali Tuhan kasih ingat saya. Jadi kalau memang Tuhan izinkan di satu tempat, ya ingat, mesti orang itu terbuka dengan pelayanan kita, ya, yang betul-betul benar terbuka. Kalau tidak apa-apa, kita maju di sini karena Yesus sudah ada di sini. Amin. Jadi semangat, amin. Mesti semangat. Baca lagi, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Iya, Tuhan tidak suruh iman kita itu bergantung kepada duit jemaat, duit kepada jemaat yang berpangkat tinggi, ada kerja, ada dato, ada WIB. Tidak. Tapi iman kita harus bergantung kepada kekuatan Allah. Kalau iman kita bergantung pada kekuatan Allah yang menggerakkan jemaat, orang miskin gak kaya itu berkorban dalam gereja, Tuhan sendiri, karena iman kita bergantung kepadanya. Amin. Jadi semua yang terjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Amin. Nah, biar melambak duit dalam gereja, orang masuk saja semua duit, tapi bukan kita, karena kita sudah biasa bergantung, iman kita bergantung kepada Tuhan, kepada kekuatan Tuhan, maka jemaat siap saja berkorban. Amin. Heran orang nanti di gereja icip-icip, dia bilang tapi lain. Memang di surga pun itu surga penuh kekudusan dan kuasa. Itulah sebab kita bilang kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Amin. Jadi kalau di dunia saja hidupmu tidak kudus, macam mana kamu mau masuk surga? Kalau di dunia saja kau tidak mau teguran dari kebenaran firman Tuhan, tidak mau menerima pembetulan, macam mana kau masuk surga? Sedangkan liturgi yang tepat adalah ada dalam Alkitab, bukan di tangan manusia. Maka semua yang ditulis Tuhan Yesus dalam Alkitab ini, kalau orang beralasan itu ditulis oleh bangsa Israel, hanya untuk bangsa Israel saja, kalau begitu keselamatan untuk mereka sudah tiada pada kita. Kalau itu firman Tuhan tidak berlaku kepada kita, maka Yesus yang adalah Alfa dan Omega tahu, ya, dari awal sampai akhir, sampai Wahyu ini, kejar sampai Wahyu, dia tahu bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab berguna untuk membentuk, untuk mengubah, mendidik, membangun gereja jemaat. Amin. Semua cara keuangannya, cara terampilnya pelayan ada dalam Alkitab semua. Dan waktu Yesus datang, Yesus tidak katakan semua perjanjian lama itu saya ubah segala peraturan-peraturannya. Ya ada. Dia bilang aku datang supaya apa yang tertulis Quran dalam hukum Taurat digenapi. Jadi tidak mungkin. Amin. Jadi itulah belajar betul menyokong kebenaran firman Tuhan. Belajar betul bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin. Belajar betul bersemangat. Amin. Bersemangat. Amin. Yang mengalami pekerjaan Roh Kudus, karena dia sudah mengalami, jadi asuh. Yang belum pernah mengalami, dia akan cakap-cakap kita. Peduli. Ya, nantilah kita bertemu dengan Tuhan Yesus, baru tahu. Ya. Oke, 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 4. 2 Korintus 10 ayat 3 hingga 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Tidak boleh. Amin. Bila kau ada duit, bila kau banyak kenalan, nah kau bilang, weh, memang di gereja mau pasar. Semua orang yang ada duit, kenalan yang banyak, weh, kayak silap semata sekali. Yesus lihat yang maju itu adalah rohani orang, bukan jumlahnya. Memang tidak salah kalau itu Tuhan berkenan untuk menambahkan jumlahnya, tapi seharusnya juga rohani itu maju. Beginilah kau bayar jumlah kalau kau tidak masuk dalam kerajaan surga, karena rohanimu tidak maju. Amin. Bahkan kehidupan kita yang seharusnya berjalan sesuai dengan firman Tuhan, baik yang sudah diubah. Makanya jemaat Tuhan tidak boleh berjuang secara dunia, tidak boleh. Oh ini dia kenalan saya, perlu kasih jawatan dalam gereja. Tidak boleh. Kita ikuti itu cara Tuhan. Bagaimana orang pantas dalam pribadi orang itu, itulah yang dipilih Tuhan. Amin. Tidak dikatakan, oh
baru dia kasih belanja sama kan kemarin, baru dia kasih duit 500, jadi ini kan tidak. Ikut Roh Kudus maksudnya apa yang Tuhan nyatakan itulah. Amin. Jadi kita belajarlah ini jemaat Tuhan. Yang dalam gereja itu tidak boleh apa orang bilang main jet jemaat, main macam kasih angkat seseorang supaya dia lebih maju atau tidak. Tidak, harus bagaimana Roh Kudus mengubah seseorang, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam pribadi orang. Karena Yesus sendiri cakap dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu buah pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Dia tidak cakap yang dari sijil lah kamu akan mengenal mereka, dari kependetaan lah kamu akan mengenal mereka, dari kekayaan lah, dari duit lah, dari kerja mereka lah kamu akan. Tidak dicakap Yesus, tapi dia bilang dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu buah pertobatan. Amin. Maka dalam gereja ini jemaat Tuhan, jangan kamu anggap walaupun begini, tapi kita berlandaskan firman Tuhan. Kalau tidak, Anda kehilangan urapan. Amin. Anda kehilangan urapan. Kalau tidak, maka kalau kamu tidak mau kehilangan urapan, hati-hati. Ya, ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Amin. Bukan kita guna senapa apa semua, bukanlah kita guna mulut kita untuk kasih benci orang, kasih rusak kita. Tidak. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Amin. Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng apa? Benteng-benteng roh jahat di udara yang menghalang doa kita semua. Amin. Itulah senjata kita, kuasa Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada gereja. Amin. Bukan senjata untuk bertanding-tanding, bukan senjata untuk orang itu lebih tidak, tapi senjata untuk apa dia bilang ya, yang diperlengkapi dengan kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng roh jahat di udara, sanggup meruntuhkan halangan-halangan setan. Di mana berkat itu datang tapi dihalangnya. Oleh karena perjuangan kita itu, kita diurapi, ya kita dipakai Tuhan, maka urapan kuasa itu boleh meruntuhkan benteng-benteng halangan roh jahat kepada kita. Amin. Sebab itulah kenapa Tuhan berikan kepada kita kuasa untuk berperang, karena nyata kita lihat bahwa dalam alam roh jahat berusaha untuk menghalang pertumbuhan gereja. Dan roh jahat bilang kalau gerejanya tidak hidup dalam api Tuhan, tidak hidup dalam pengurapan, kenapa kau tidak pergi sana? Dia bilang mereka sudah beli kami buat apa, kami kacau. Nyata. Itulah sampai kenapa perlu api. Kenapa perlu bersungguh-sungguh. Jadi, kalau Anda sudah tahu ada api di sini, tapi tiba-tiba Anda mau pergi tempat lain karena di sana begini alasan begini. Gara-gara Anda tidak memberi saja. Gara-gara tidak biasa memberi saja. Terus kau cakap ada jemaat mahal-mahal dia itu sudah. Kau di mana saja kalau itu gaya kau tetap itu. Dan kemudian kau akan kewalahan juga, kau akan bosan juga, lama-lama kau cari lagi itu juga kau punya gaya. Lebih baik kau berjuang dalam kebenaran, karena Alkitab tidak mencatat yang masuk surga itu boleh juga setengah-setengah tiang kau bertobat. Coba kau angkat tuh bendera setengah tiang kalau kau tidak dihukum kerjaan. Dan banyak orang yang suka setengah tiang dan punya rohani. Bila karena itu bendera tinggi, artinya sungguh-sungguh marah sudah dia. Terlampau betulan di gereja, dia bilang, nah, jangan main-main. Jadi, kalau saya tidak ada di sini, yang melakukan kesempurnaan rohani itu Tuhan memakai mereka, amin. Bukan saya, sama juga. Makanya itulah kamu jangan beda-bedakan, oh dia anak itu tidak. Roh Kudus itu sama, Yesus itu sama, dia tahu. Dia boleh bekerja dengan cara yang sama, pelayan bekerja. Seluruh gereja di negeri sama, setiap hari Minggu ibadah bersama-sama. Tapi dia boleh bekerja satu kali karena dia maha hadir. Amin. Itulah Tuhan kita yang maha kuasa, amin. Makanya jemaat Tuhan, jangan tidak bersemangat, amin. Pada kita masalah ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan, apa dia bilang perjuangan, bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Pentingkah kuasa Tuhan? Ini Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Korintus. Korintus katanya, ya, jemaat di Korintus yang kedua. Dia kasih tahu jemaat di sana bahwa
perjuangan orang percaya itu bukan secara duniawi, amin. Membenci orang, kasih buruk bekerja supaya itu jemaat lari pindah tempatnya, bukan seperti itu. Ingat jemaat Tuhan, jangan kamu kasih buruk gereja orang. Maju tidak itu urusannya dengan Tuhan. Tapi di sini kita habis mau maju, tapi tidak maksud untuk mau bertanding dengan gereja lain, tidak. Karena Tuhan Yesus sendiri yang datang kan. Kenapa dia tidak sungguh Tuhan? Kenapa kita tidak mau ikut aliran Tuhan Yesus sendiri? Maka jangan kamu coba-coba. Kalau orang tanya kamu begini, kamu saksikan saja. Ya, ingat, walau kuasa Tuhan sangat dasar di sini untuk memerangi kita semua. Tidak masuk untuk bertanding-tanding. Bagaimana kita maju urusan Tuhan Yesus, bagaimana mereka maju atau menurut urusan Tuhan Yesus. Amin. Yang penting jangan pernah kalau ada merusakkan gereja orang lain. Biar kita selalu dituduh dicakap begini, peduli dia. Ya, jawab saja. Kalau mereka kadang kau cakap main begitu, tapi kami tidak pernah cakap kamu begitu, bilang. Ya, dan berdoalah. Biar, karena ini roh jahat ini memang seperti itu. Dia pakai orang. Ya, kasih buruk kita. Amin. Dia pakai orang. Maka tetap semangat. Gereja yang sungguh-sungguh, gereja yang dialir dengan api Roh Kudus, jangan lupa pasti ada cabarannya. Dan kita akan bertahan. Tidak lari dari cabaran dan mesti bertahan. Bacalah Kisah Para Rasul. Cabaran mereka luar biasa. Ya, cabaran ada yang masuk penjara, ada yang lempar batu dibunuh. Tiada yang tidak mengalami aniaya. Nah, syukur kalau Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia untuk melindungi kita daripada aniaya seperti itu yang hebat-hebat. Dan dia berikan kita penderitaan yang mampu, sekarang kita mampu pikul dan berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Karena yang memberi kekuatan kepada kita sekarang adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberi kekuatan. Maka tetap semangat. Amin. Ingat, perjuangan kita diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya. Sebab hanya kuasa Tuhan yang boleh mengalahkan nabi-nabi palsu. Amin. 1 Korintus 4 ayat 4. Apa saya bilang? 1 Yohanes bukan 1 Korintus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Memang begitu itu. Ya. Siapa yang boleh mengalahkan nabi palsu? Roh Kudus. Kuasa Tuhan Yesus. Nah, kalau orang cakap-cakap kita, padahal Roh Kudus dia tak bekerja di tempatnya dan kita dicakap macam-macam begini. Itu tanda-tanda mereka sedang kalah dalam perjuangan iman. Amin. Karena dia tidak mengalami, makanya dia cakap. Kalau dia mengalami, dia tidak akan cakap. Ya, dia tidak mengalami itu kuasa Tuhan dalam pribadi dia. Cakap boleh. Dan kata-kata hikmat boleh. Sehingga kau petikan 1 Korintus 4 ayat 20, kerja dalam bukan terjadi perkataan tapi dari kuasa. Dia percaya ada kuasa. Jika sekali kuasa Tuhan betul-betul nyata dicakap lagi, kan? Ya. Kali betul-betul kuasa Tuhan nyata. Betul-betul Tuhan punya di sini. Ya. Saya berdoa itu kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang betul-betul kuasamu yang di sini. Kalau ada siapa-siapa yang coba mencapai, saya bilang sama Tuhan, mesti kau kasih buktikan kuasamu. Membela kebenaranmu di tempat ini. Ya. Jangan coba-coba. Karena siapa dikara dari Tuhan, amin. Tuhan sendiri pun mengesahkan. Ya, akui tempat ini. Ya, bahwa ini pangkalannya turun malaikat. Apa Anda mau tawar hati lagi? Apa Anda tidak mau berani lagi menentang kejahatan roh jahat di udara? Jadi harus itu, amin. Bahwa kuasa yang bekerja di sini mengalahkan nabi palsu. Lihat saja betapa kekuatannya setan pun sudah dihancurkan, dilumat, ditaklukkan dalam nama Yesus. Amin. Sehingga dia bilang, kalau toyol saja kau kirim di sini tidak guna, tidak sampai. Mungkin baru pun mereka sampai sudah hancur, sudah hangus oleh api Tuhan. Dan mesti jenderal dia dihantar. Nah, macam jenderal yang kuat-kuat, yang dalam alam roh itu malaikat Tuhan, yang dihantar yang sudah jatuh dalam dosa. Beelzebul dia hantar itu bukan sembarang punya Beelzebul, itu penghulu itu yang kuat-kuat punya. Tapi Tuhan Yesus lebih dahsyat daripada siapapun. Kuasa Tuhan Yesus lebih berkuasa. Amin. Jadi kita lihat tanda bukti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan banyak jemaatnya mengalami pengasaran dalam peperangan. Kau bayangkan itu. Tadi kamu tidak cerita pengalaman kamu yang benar.
Kenapa tidak mau nyatakan kebenarannya? Nah, memang seperti itu Tuhan. Jadi itulah Roh Kudus itu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada dalam dunia. Maka yang menjadi kekuatan kepada kita adalah urapan Tuhan. Kuasa tuh, kuasa. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Artinya orang Kristen yang mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, anak-anak Allah. Karena yang memimpin mereka untuk mentaati firman Tuhan, dia bilang Roh Allah. Amin. Jadi semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh Allah atau Roh Kudus itu memimpin orang untuk mentaati firman Tuhan, memimpin orang untuk beribadah, memimpin orang untuk percaya kepada Tuhan. Nah, kalaulah ada orang mengatakan ya berprasangka ataupun tidak percaya, kan Alkitab bilang Roh Allah itu ada dalam hati setiap orang percaya. Apa bukti ada Roh Allah kalau dia tidak percaya itu bahwa pekerjaan Roh Kudus? Sedangkan Roh Allah itu tahu persis, tahu betul-betul bahwa itu Roh Kudus datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tidak mungkin ada beda-bedanya. Tidak mungkin Roh Kudusnya orang Toraja beda dengan Roh Kudusnya orang Rumus. Mana tidak boleh itu. Satu saja Roh Kudus. Amin. Mana ada banyak-banyak. Maka itulah ya, anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat 9. Ya. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bukankah Roh Kristus itu adalah roh yang diurapi? Bukankah Yesus yang diurapi? Amin. Bermakna Roh Kudus itu adalah roh yang berkuasa dalam diri kita, bukan sembarang. Sebab itulah anak-anak Allah itu harus tahu bahwa bagaimana Roh Kudus bekerja di tempat ini, bagaimana malaikat turun-turun mencatat kehidupan kita di atas kepada Yesus itu terjadi. Kan Yesus sudah terang-terang dia sudah pilih di tempat. Amin. Bermakna suatu kali kalau gereja ini membahas kita pindah, ikut Tuhan. Amin. Karena dia sudah pilih di tempat. Amin. Dia tidak akan lari. Sebab itulah kita harus bersyukur betul-betul. Ya, karena Tuhan Yesus sudah pilih di tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 29. Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau kita milik Yesus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bukan saja kita diurapi, tapi semua janji berhak kepada Abraham turun kepada kita juga, karena Yesus sudah mati bagi kita semua, menjadi pengantara kepada berkat. Amin. Jadi jemaat, apalah yang kita mau, tinggal kita beriman, tinggal kita mau melaksanakannya dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. So itulah jemaat Tuhan, jangan kita macam gentar-gentar, ya. Jangan kita macam apa? Gentar-gentar.